Halo, jumpa kembali dengan saya dan pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai keajaiban compounding di dalam dunia trading. Ini adalah video versi lanjutan dan untuk teman-teman yang belum melihat video pertamanya, saya sangat menyarankan untuk melihat terlebih dahulu video yang pertama mengenai keajaiban compounding di dalam trading. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat video pertama, ada beberapa kebingungan, kebimbangan, dan juga rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap bagaimana menerapkan compounding dalam trading. Dan kali ini kita akan belajar lebih dalam, kita akan simak lebih dalam lagi, kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi mengenai keajaiban compounding di dalam trading. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja pada materinya. Sebelum kita melanjutkan mengenai materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana melakukan compounding di dalam dunia trading, maka teman-teman wajib untuk memahami dan juga wajib untuk menerapkan, mempraktekkan daripada karakter trader sukses yang ada di layar teman-teman. Silakan dipahami dengan baik, karena sebelum melanjutkan materinya, saya ingin memastikan bahwa teman-teman memiliki karakter sebagai seorang trader yang sukses. Yaitu yang pertama, trader sukses itu fokus untuk konsisten menghasilkan profit jangka panjang. Ya, mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya sekedar keberuntungan atau hasil dari beberapa transaksi. Oke, yang kedua adalah trader sukses mampu mengelola resiko dengan baik, memiliki manajemen resiko yang solid seperti membatasi kerugian pada setiap transaksi dan melindungi modal trading untuk keberlangsungan jangka panjang. Nah, khusus untuk poin kedua ini setiap orang mungkin berbeda-beda dalam penerapannya. Ada yang menggunakan resiko per trade, ada yang menggunakan resiko per deposit. Jadi sekali lagi, pada intinya adalah trader yang sukses mampu mengelola resikonya dengan baik. Jadi resiko yang diukur dari setiap transaksi ataupun resiko yang diukur dari setiap nilai deposit. Oke. Yang ketiga, disiplin dan mematuhi rencana trading. Jadi seorang trader yang punya karakter sebagai trader sukses akan berpegang teguh pada strategi yang telah dirancang, memiliki kontrol emosi yang baik, rencana yang matang, dan melakukan pengujian terhadap strategi trading yang akan digunakan. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan pasar. Dapat menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar yang dinamis dengan fleksibilitas menghadapi perubahan tren dan volatilitas tanpa melibatkan emosi. Sehingga dengan kata lain, trader dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan di dalam market pada saat melakukan aktivitas tradingnya. Dan yang kelima adalah memiliki mindset yang benar dan mau terus belajar. Fokus pada proses trading yang benar, bukan hanya pada hasil, dan selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, baik dalam analisis teknikal, fundamental, maupun psikologi tradingnya yang terus dilatih dan terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ini harus saya munculkan di awal supaya teman-teman sebagai calon trader yang ingin melakukan compounding memahami dengan baik bahwa sebagai trader yang ingin compounding harus memiliki karakter trader yang sukses. Yaitu 5 karakter ini wajib ada pada diri kita, dan apabila belum sepenuhnya sempurna, kita bersedia atau mau untuk belajar terus meningkatkan apa yang belum sempurna di dalam diri kita. Oke? Dan sekarang to the point saja. Saya tidak mau berlama-lama, kita akan to the point. Pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana manajemen akun trading compounding. Ya, ada akun trading harian ya dengan nilai modal fleksibel yaitu $500 dengan target hariannya $50 per hari, dan ini bersifat opsional. Lalu ada juga akun wajib ya, ini adalah akun pencari modal untuk compounding. Jadi akun ini nantinya tugasnya adalah mencari modal untuk akun compounding. Ini adalah akun compoundingnya. Jadi dengan manajemen akun yang baik, memisahkan akun-akun ini, maka kita akan menjadi nyaman saat menjalankan praktek compoundingnya.
Oke, sekali lagi saya ulang, pada video sebelumnya kita telah belajar atau kita telah memahami bahwa ada 3 akun yang harus dikelola, atau setidaknya 2 karena ini bersifat opsional ya. Dan pada video yang ini saya akan lebih banyak memberikan pemahaman mengenai akun pencari modal untuk compounding dan juga akun khusus compounding. Sehingga saya tidak akan membahas yang ini dan kita hanya akan fokus pada akun pencari modal untuk compounding dan juga akun khusus untuk compounding itu sendiri. Nah, sekarang untuk modal yang diperlukan ya, jika sebelumnya pada video pertama saya menyampaikan adalah $100 ya, kali ini kita turunkan saja menjadi $10. Jadi modal yang wajib tersedia di dalam akun pencari modal untuk compounding adalah $10. Dan ini akan dikonversi ke dalam akun sen ya, dengan nilai menjadi 1.000 dolar sen atau USC, biasanya seperti itu ya. Jadi $10 ini akan didepositkan ke dalam akun sen yang secara otomatis akan terkonversi nilainya menjadi 1.000 dolar sen atau 1.000 USC. Dan secara rupiah jika $1 adalah rata-rata atau plus minus sekitar Rp16.000, maka $10 ini sama nilainya dengan Rp160.000. Kemudian untuk modal akun compounding ya, akun compounding ini kita hanya akan menggunakan 5 USC atau 5 dolar sen. Jika dirupiahkan itu sekitar Rp800. Dan ini diambil dari saldo yang ada di dalam akun pencari modal. Artinya akun pencari modal ini harus profit terlebih dahulu, setelah itu profitnya baru kita transfer ke dalam akun khusus untuk compounding, yang nantinya saldo ini akan digunakan untuk compounding. Jadi seperti itu mekanisme sederhananya. Oke? Dan ini adalah aturan, tahapan, dan juga alat bantu yang kita perlukan kalau kita ingin menjalankan trading dengan cara compounding. Aturan yang pertama adalah terkait dengan ketentuan broker. Jadi saran saya untuk teman-teman yang benar-benar ingin menjalankan program compounding ini, yang pertama adalah carilah broker yang memiliki atau menyediakan akun sen pada MetaTrader 5. Oke, sekali lagi MetaTrader 5, bukan MetaTrader 4 ya, tapi MetaTrader 5. Apa perbedaannya? Di dalam MetaTrader 5 terdapat sebuah fitur bawaan dari MetaTrader 5 itu sendiri, yaitu sebuah bulk operation untuk melakukan close all position, di mana itu tidak terdapat di dalam MetaTrader 4. Makanya saya menyarankan carilah broker yang memiliki akun sen untuk MetaTrader 5. Yang kedua, carilah broker yang spreadnya rendah. Ya, spread rendah ini berapa? Karena setiap orang mungkin berbeda-beda menganggap rendah. Ya. Nah, rata-rata untuk XAU USD saya sarankan maksimal 2 pip atau 20 poin untuk 2 digit di belakang koma ya. 20 poin ya. Untuk yang 3 digit di belakang koma itu gunakan dengan spread maksimalnya adalah 200 poin. Jadi sekali lagi saya lebih nyaman bicaranya dalam bentuk pip, yaitu 2 pip untuk XAU USD, itu spread maksimalnya. Kemudian untuk mayor pair itu adalah 1 pip ya. Mayor pair itu adalah Euro USD, GBP USD, kemudian AUD USD, dan spread maksimalnya adalah 1 pip. Untuk BTC USD atau Bitcoin versus dolar ya, spread maksimalnya adalah 300 pip. Kenapa BTC USD masuk di dalam pair yang harus kita perhatikan? Karena di dalam compounding nanti barangkali teman-teman ingin melakukannya pada saat hari weekend, Sabtu atau Minggu. Tentu BTC USD bisa menjadi salah satu pair yang bisa kita manfaatkan atau kita ambil peluangnya untuk melakukan compounding di dalam trading yang kita jalankan. Kemudian carilah broker yang memiliki ketentuan stop out-nya yaitu 0% sampai maksimalnya adalah 20%. Ini sangat penting sekali ya. Ketika lebih besar daripada itu, maka teman-teman tidak akan bisa melakukan compound dengan risk to reward ratio 1:1. Ya, sekali lagi, carilah broker yang memiliki ketentuan stop out 0% sampai dengan maksimal 20%. Kemudian carilah broker yang menyediakan leverage 1:2000. Ya, 1:2000. Ini sangat
kepake banget atau berguna banget ketika teman-teman baru memulainya dari saldo kecil pada saat compounding. Kalau saldonya kemudian sudah besar dan kemudian leverage-nya turun karena kebijakan broker, itu bukan sebuah masalah. Tapi di awal saran saya adalah carilah broker yang menyediakan leverage tinggi 1:2000 minimal ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa trading dengan modal yang cukup kecil di awal. Bahkan bisa $1, bisa $2, seperti itu kira-kira ya. Kemudian bisa gunakan robot trading atau expert advisor. Jadi carilah broker yang bisa menggunakan robot trading ya dalam aktivitas trading kita sebagai trader. Kemudian cari juga broker yang free komisi, free swap. Kemudian minimum depositnya adalah $10 alias Rp160.000 kurang lebih ya. Kemudian instant withdrawal dan juga deposit bisa dilakukan di broker tersebut. Dan tersedia transfer internal account, ini penting banget nanti untuk melakukan proses transfer dari akun pencari modal kepada akun compounding dan juga sebaliknya dari akun compounding kepada akun pencari modal. Kemudian ada transfer external account, ini lebih baik jika lengkap seperti ini dan brokernya kredibel ya, artinya cukup punya reputasi yang baik. Dan sediakan setidaknya 1 broker atau 2 broker lebih baik, broker luar dan juga broker lokal. Tapi untuk broker lokal di Indonesia khususnya, saya rasa ketentuan broker yang saya sebutkan ini ada beberapa yang tidak mungkin terpenuhi. Setidaknya sampai dengan video ini dibuat, saya belum menemukan broker lokal yang bisa memenuhi ketentuan broker yang saya sebutkan. Nah, kemudian untuk modal awal itu adalah $10. Jadi sediakan modal senilai $10, yaitu Rp160.000. Modal ini nantinya kita akan depositkan ke dalam akun Sen. Saya sebut saja akun A ya, supaya lebih gampang. Karena ini adalah akun pencari modal. Akun A tipenya Sen ya, atau menggunakan akun Sen. Dengan $10, maka ini akan terkonversi menjadi $1.000 USD. Ya, $1.000 di akun akan muncul nilainya adalah $1.000, kira-kira seperti itu. Kemudian dari akun A ini memiliki tugas yaitu untuk mendapatkan profit harian ya, di mana profitnya nantinya akan kita gunakan untuk keperluan compounding pada akun compounding. Yaitu target hariannya adalah 5% dari modal berjalan. Sekali lagi, ini dari modal berjalan, jadi bukan dari $1.000 ya. Dari $1.000 ini hanya berlaku di pertama saja. Setelah itu dia akan bertumbuh. Dan untuk melakukannya, kita mungkin memerlukan alat bantu. Saya di sini secara pribadi menyarankan teman-teman untuk menggunakan expert advisor dari Dagang Duit, yaitu FlexiTrade dan juga Golden Pro. Tetapi ini hanya sebuah saran. Teman-teman boleh melakukannya tanpa robot dengan strategi yang menurut teman-teman sudah cukup nyaman untuk bisa mendapatkan 5% dari modal berjalan atau mendapatkan modal untuk compounding melalui profit dari akun pencari modalnya. Kemudian untuk yang modal compound yaitu cukup $5, artinya $5. Kalau kita konversi ke dalam rupiah maka nilainya hanya sekitar $800. Oke, sekali lagi $800. Nah, kemudian $5 ini ada di dalam akun B, yaitu akun Sen juga ya. Jadi sama-sama akun Sen, hanya bedanya akun B ini adalah akun untuk compoundingnya. Jadi nilainya hanya $5 dan itu kita transfer, kita ambil dari profit akun A. Kira-kira seperti itu. Nah, target dari akun B adalah 100% per step. Oke, sekali lagi untuk compound saya lebih nyaman dengan menggunakan target 100% per step. Artinya, jika kita kalikan dengan 20 kali step dimulai dari 800 perak atau $800, maka hasil akhirnya kita akan mendapatkan $800 juta selama 20 kali step. Nah, nanti saya akan tunjukkan hitung-hitungannya atau kemudian memberikan bagaimana dari $5 atau sekitar $800 itu bisa menjadi 800 juta dengan 100% compound selama 20 kali step. Dan di dalam akun compound ini kita juga mungkin memerlukan alat bantu.
Saya menyarankan sekali lagi gunakan EA Golden Pro by Dagang Duit, yang nanti juga saya akan demonstrasikan secara langsung bagaimana Golden Pro memberikan kemudahan kepada kita, membantu kita untuk melakukan compounding. Tapi sekali lagi saya berikan informasi kepada teman-teman bahwa ini hanya sebuah saran. Teman-teman boleh menggunakan EA dari Dagang Duit atau menggunakan strategi sendiri yang menurut teman-teman mudah untuk mencapai target compoundingnya. Dan ada batas rugi harian pada akun Compound atau akun B. Jadi apabila kita dalam satu hari ternyata mengalami margin call yaitu 5 kali, ya, di mana satu kali margin call atau satu kali kehabisan modal adalah nilainya 5 USC, di mana 5 USC ini kita transfer dari akun A kepada akun B. Artinya kalau 5 kali gagal berarti kita sudah menghabiskan 5 USC sebanyak 5 kali. Ya, kalau dirupiahkan kurang lebih adalah Rp4.000. Tapi jika teman-teman menggunakan metode ini atau menerapkan pengelolaan akun seperti ini, tentu harusnya tidak perlu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena apa yang hilang dari Rp4.000 tersebut atau 5 dikali 5 USD tersebut itu adalah hasil profit dari akun A. Ya, jadi nggak perlu pusing lagi. Ini hanya untuk membatasi kerugian kita pada hari itu agar emosi kita tidak bergejolak sehingga kita dapat melanjutkan proses compounding pada hari berikutnya. Dan ini adalah optional step break, yaitu minimum 5 step atau pasca BEP. Maksudnya bagaimana? Mungkin untuk teman-teman yang baru memulai compounding pasti sangat sulit sekali untuk mencapai 20 kali step. Atau mungkin nanti ketika sudah mencapai step ke-5, step ke-6, step ke-7 merasa mentalnya agak goyang karena modalnya terlihat membesar dan kemudian takut kehilangan apa yang telah didapatkan. Maka saran saya, teman-teman boleh melakukan break atau istirahat ya, atau menyudahi proses compounding stepnya, yaitu minimal 5 step atau setelah BEP. BEP itu artinya kembali modal. Jadi apa yang sudah hilang kita sudah kembalikan, maka teman-teman boleh melakukan break. Kira-kira seperti itu. Dan sebagai informasi saja bahwa tadi saya menyampaikan kita memerlukan alat bantu Golden Pro by Dagang Duit maupun FlexiTrade by Dagang Duit. Nanti teman-teman juga saya berikan kesempatan untuk mengujinya, mencobanya, dan memastikan bahwa apa yang saya sediakan dalam Dagang Duit yaitu EA, FlexiTrade dan juga Golden Pro ini sangat layak untuk dijadikan alat bantu teman-teman untuk menjalankan program compounding seperti yang saya sampaikan pada video ini. Dan sebagai kesimpulan, pada akhirnya sebenarnya teman-teman akan memiliki 2 akun compounding ya secara tidak langsung, yaitu yang pertama adalah akun A yaitu 5% per step. Secara nggak langsung akan menjadi seperti ini, dan akun B dengan 100% per step. Dan kalau kita hitung pada akun A ya, ini jika dia bertumbuh selama 1 tahun, di sini saya tuliskan sebanyak 300 hari saja karena saya yakin tidak semuanya full ya. Kalau kita hanya menghitung Senin sampai dengan Jumat, 1 tahun kurang lebih ada 256 hari atau 250 harian ya. Tapi saya berasumsi bahwa Sabtu Minggu kita tetap trading di dalam pair Bitcoin versus dolar. Maka saya gunakan hitungan rata-ratanya, jika setahun full adalah 360 harian, maka di sini saya hanya menuliskan 300 hari. Jadi dengan akun A di mana modalnya Rp160.000 ya, dikonversi menjadi sen yaitu akun sen, maka 5% per step atau 5% per hari maka akan menghasilkan 363 miliar dalam waktu 300 hari. Nah, mungkin teman-teman tidak percaya atau mungkin mustahil dan lain sebagainya, kita akan buktikan nanti. Dan dengan akun B, di mana stepnya adalah 100% per step, selama 20 step dimulai dari 5 USC atau Rp800, ini menghasilkan 800 juta dalam waktu 20 step. 20 step ini tidak bisa diukur dengan waktu, tetapi diukur dengan jumlah stepnya. Bisa saja teman-teman mencapai 100% dalam 2 hari, dalam 1 hari, atau mungkin dalam 1 kali entry. Yang apabila itu dicapai dengan 1 kali entry, artinya butuh 20 kali entry untuk merubah dari Rp800 menjadi 800 juta rupiah. Dan
ayo kita hitung bagaimana perhitungan ini menjadi layak untuk kita perjuangkan. Oke teman-teman, di layar sudah saya munculkan sebuah kalkulator ilustrasi compounding trading by Dagang Duit ya. Jadi di sini ada beberapa input yang bisa kita gunakan untuk membuat ilustrasi bagaimana compounding terjadi pada akun trading kita nantinya. Oke, di sini saya akan coba inputkan dulu nilai dalam bentuk rupiah. Karena ini dalam bentuk rupiah, sehingga saya akan merubah $1 sama dengan Rp1. Artinya teman-teman bisa abaikan simbol dolar yang ada di layar ini ya. Jadi angkanya sudah berupa rupiah. Kalau saya masukkan di sini adalah Rp160.000 ya. Ini rupiah ya sekali lagi. Jadi dolarnya abaikan saja. Ini Rp160.000 dan kemudian kita akan melakukan kompon dengan 5% per hari ya. Maka ini ada pada akun pencari modal ya sebenarnya ya. Jadi ini bersifat tidak wajib sebenarnya, tetapi ini akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa kita akan memiliki 2 akun kompon sekaligus pada akhirnya. Karena menggunakan akun pencari modal juga untuk mendapatkan profit 5% per hari ya. Kalau di sini ada keterangan per step, artinya kita anggap saja ini per hari. Jadi Rp160.000 per hari 5%, maka hari pertama kita mendapatkan atau modal kita menjadi Rp168.000. Hari kedua modal kita menjadi Rp176.400 dan ini adalah hari ke-20 modal kita menjadi Rp424.527. Dan kita langsung loncat ke akhir, yaitu di sini hari ke-100. Modal kita menjadi Rp21.040.201. Nah sekarang karena ini adalah hari ke-100 di mana kalkulator ini mentok sampai dengan hari ke-100. Dan di dalam perhitungan tadi saya sampaikan bahwa jika Rp160.000 di mana setiap hari kita mendapatkan 5% selama 300 hari, maka kita akan mendapatkan Rp363 miliar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi angka ini akan saya inputkan ke dalam modal sehingga kita melanjutkannya pada 100 hari berikutnya. Sekarang ini saya ganti menjadi sesuai dengan angka yang ada di hari ke-100 ya. Rp21.040.000. Begitu saja supaya lebih simpel. Rp21.040.000. Gini ya, oke, tidak usah pakai koma, 040 seperti ini. Jadi Rp21.040.000 dan kita lihat hasilnya, maka 100 hari berikutnya akan menjadi 2,7 miliar, yaitu 2.766.786.000 dan ini kita bisa inputkan kembali untuk 100 hari berikutnya sehingga totalnya menjadi 300 hari. Oke, kita inputkan angkanya tanpa koma ya. 2766786.465. Oke, untuk komanya tidak usah kita input biar tidak repot. Jadi ini adalah hasil selama 200 hari dan apabila 300 hari kita klik dan hasilnya adalah Rp363.900.339. Oke, mungkin teman-teman nggak percaya lagi bahwa mungkin kalkulatornya error atau mungkin perhitungannya nggak benar. Oke, nanti saya akan tunjukkan kembali. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan lihat lagi perhitungan dari akun compoundingnya yang hanya bermodalkan Rp800 atau 5 sen ya, 5 USD. Jika kita kompon selama 20 kali step, di mana 1 kali step adalah 100%, maka ini saya ubah dulu menjadi 100%. Maka hasilnya adalah Rp838.860.800. Oke, jelas ya? Jadi ini adalah hasil 20 kali step. Kalau lebih dari 20, ini sampai nggak bisa muncul ya angkanya ya. Jadi 20 kali step saya sudah cukup. Jika teman-teman ingin break di step kelima, maka
dari 800 perak ini atau 800 rupiah ini sudah menjadi 25.600 rupiah. Atau kalau kita ingin ubah, sekarang saya maunya diubah saja, ini bentuknya menjadi dolar, di mana tadi disampaikan modalnya adalah 5 dolar untuk compounding. Tapi ingat, 1 dolar sen itu setara dengan 160 rupiah. Oke, 1 dolar sen setara dengan 160 rupiah kurang lebihnya. Maka dari 5 dolar ini 100%, 20 kali step akan menjadi 5.242.880 dolar. Oke, kira-kira seperti ini angkanya. Tapi karena ini dolar sen, secara rupiahnya maka hanya menjadi 838.860.800 rupiah. Jadi sama ya perhitungannya ya. Nah, mungkin teman-teman bingung dengan kalkulator ini. Supaya nggak bingung, jadi sekarang ini zaman sudah canggih, sudah ada namanya ChatGPT. Kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk bertanya dan biarkan dia melakukan perhitungan terhadap apa yang ingin kita ketahui. Oke, kita masuk ke ChatGPT, lalu kemudian kita tanyakan. Jika saya dengan modal 160.000 rupiah dan melakukan compounding di dalam trading dengan 5% per hari selama 300 hari akan menjadi berapa modal saya? Oke, pertanyaannya jelas ya. Jika saya dengan modal 160.000 rupiah dan melakukan compounding di dalam trading ya, di sini kita berikan RP kalau perlu ya. Di dalam trading dengan 5% per hari selama 300 hari akan menjadi berapa modal saya? Kemudian kita tanyakan kepada ChatGPT. Oke. Kita tunggu dia memberikan hasilnya dan teman-teman bisa melihat. Oke, angkanya kurang lebih sama, yaitu adalah 363 miliar rupiah. Dan sekarang saya tanya sekali lagi, jika saya modal RP ya 800 rupiah dan melakukan compounding selama 20 kali step dan setiap step adalah 100%, maka akan menjadi berapa modal saya? Oke, sekali lagi kita baca dulu. Jika saya modal 800 rupiah dan melakukan compounding selama 20 kali step dan setiap step adalah 100%, maka akan menjadi berapa modal saya? Saya enter dan kita lihat jawabannya. Oke. Dia menghitung apakah sama sekitar 800 juta dan hasilnya adalah sama persis, yaitu 838 juta rupiah. Tadi saya sampaikan sekitar 800 juta. Jadi cukup jelas bukan? Teman-teman boleh menghitungnya secara manual, boleh dengan kalkulator compounding, boleh juga langsung tanya kepada ChatGPT. Oke, cukup jelas ya saya rasa ya. Kita kembali pada materi videonya. Nah, sekarang kita masuk pada pengelolaan akun trading. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada akun A, ada akun B. Nah, untuk akun A, akun pencari modal untuk compounding ini nilainya hanya 10 dolar atau 160.000 rupiah yang dikonversi menjadi akun sen, yaitu senilai 1000 USC atau 1000 sen. Maka kalau saya pribadi, saya menggunakan EA by Dagang Duit, yaitu Flexi Trade. Karena EA ini full auto trade ya, jadi full auto trade. Jadi untuk mencari 5% dalam satu hari, saya tidak perlu trading, biarkan EA ini saja yang trading. Dan profitnya nantinya saya gunakan sebagian untuk modal pada akun compounding, yaitu akun B. Ya. Nah, khusus untuk akun B, saya menggunakan alat bantu yaitu Golden Pro. Di mana Golden Pro ini saya menggunakan fitur semi auto trade-nya, tidak menggunakan auto trade-nya, tapi semi auto trade-nya untuk mendapatkan 100% dalam setiap step-nya.
Jadi dari 5 dolar sen atau 5 USC bagaimana menjadi 10 dolar USC. Kemudian dari 10 bagaimana menjadi 20, dari 20 bagaimana menjadi 40. Itu saya menggunakan Golden Pro by Dagang Duit dengan fitur semi auto trade-nya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mencoba atau ingin menggunakan robot ini ya, teman-teman bisa gunakan hanya Golden Pro-nya saja untuk akun A dan juga akun B, atau bisa mengikuti saya menggunakan Flexi Trade untuk akun A dan untuk akun komponnya menggunakan Golden Pro. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung praktekkan saja bagaimana cara melakukannya pada akun A dengan Flexi Trade dan juga bagaimana melakukan compounding pada akun B dengan Golden Pro by Dagang Duit. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana Flexi Trade dapat memberikan kita profit katakanlah 5% ya dalam satu hari secara full automatic. Nah, di sini ada satu akun dengan 1000 US dollar ya. Kalau sebelumnya saya sampaikan bahwa akunnya menggunakan sen, tapi pada kali ini saya menggunakan US dollar tidak masalah, karena yang sebenarnya yang terpenting untuk diketahui pada Flexi Trade adalah kemampuannya untuk menciptakan 5% dalam satu hari secara full automatic. Begitu kira-kira ya. Nah, saya akan coba inputkan dulu Flexi Trade-nya ke dalam chart sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui dan juga melihat bagaimana Flexi Trade bekerja. Dan untuk penggunaan Expert Advisor ini saya tidak akan jelaskan panjang lebar mengenai tata caranya. Karena apa? Karena nantinya teman-teman bisa melihat pada video panduan terpisah untuk penggunaan Flexi Trade. Input yang ada di dalam Flexi Trade ini sudah default standar untuk XAUUSD ya, dengan akun 1000 dolar. Jadi seperti ini inputnya, tidak ada yang perlu diubah lagi kalau di dalam akun ini, sehingga saya hanya tinggal menekan OK saja, kemudian algonya saya hidupkan dan saya jalankan Flexi Trade-nya. Di sini kita bisa melihat sebelum berjalan ada equity target yaitu adalah 1050 ya, dan balance start-nya adalah 1000. Kita akan masuk ke M5 saja supaya lebih jelas. Dan ini saya akan tekan dulu tombol aktifnya, kemudian buy dan sell-nya saya hidupkan. Dan besar kemungkinan video ini akan saya percepat karena tentu akan sangat lama sekali untuk mencapai 5% ya, sangat tergantung juga pada situasi dan kondisi market. Atau begini saja, ini saya akan ubah tidak 5% tetapi cukup di 2% saja ya, agar lebih cepat, kira-kira begitu. Ini saya ubah 2%. Kemudian apakah ingin dipaksa berhenti ketika tercapai target? Ya, saya paksa berhenti saja. Kemudian saya OK, dan teman-teman bisa lihat di sini targetnya hanya 1020 dolar. Oke, jadi kita hanya tinggal menunggu saja. Nanti Flexi Trade akan membuat laporan ketika sudah tercapai target. Oke, jadi nanti videonya akan saya percepat ya. Teman-teman bisa melihatnya ketika videonya dipercepat. Oke, target tercapai ya. Jadi kebetulan ini sedang posisi news, jadi agak cepat untuk mencapai target tersebut, dan teman-teman tadi bisa melihat bahwa drawdown-nya sempat turun lumayan besar, tapi tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena dalam penggunaan Flexi Trade memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami untuk penggunaannya. Saya menyarankan untuk penggunaannya sebaiknya hindari menjelang news ya. Berhubung ini adalah bertujuan untuk memberikan contoh dan juga sebagai demonstrasi, maka saya nekat melakukannya dan tidak masalah karena hanya 2% targetnya, tidak lebih ya. Jadi kalau nanti disetting pada 5%, maka dia akan berhenti ketika ekuitasnya
lebih dari atau minimal adalah $1.050. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai flexi trade ini sendiri, jadi saya sekali lagi sampaikan tidak akan memberikan panduan cara pakainya pada video ini karena sudah dibahas pada video terpisah. Silakan dicari di dalam channel Dagang Duit. Dan kemudian untuk teman-teman yang mungkin bingung atau mungkin bertanya-tanya mengenai cara kerja daripada robot flexi trade ini, saya sangat menyarankan silakan dicoba sendiri saja, dicoba sepuas-puasnya, baru setelah itu komentar ya. Oke, nah kita lanjutkan pada video untuk praktek mengenai bagaimana melakukan compounding pada akun B, yaitu akun yang memang khusus untuk compounding, dan kita menggunakan Golden Pro. Oke, ini saya sudahi dulu, saya klik OK, dan kemudian selesai, robotnya hilang sendiri. Oke, kita pindah ke praktikum berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan praktek bagaimana menggunakan Golden Pro untuk digunakan mengejar target compounding pada akun B ya. Saya sudah sampaikan bahwa target compounding pada akun B adalah 100%. Itu kalau teman-teman terserah mau berapa persen. Nah, saya untuk mempermudah dalam mendapatkan angka tersebut atau mengejar target tersebut, saya menggunakan Golden Pro sebagai alat bantu utama untuk menentukan lot, kemudian juga untuk mendapatkan proyeksi di mana saya akan loss, di mana saya akan profit. Oke, kita akan masukkan dulu Golden Pro-nya ya. Golden Pro-nya kita masukkan dulu. Ini sudah. Kemudian saya menggunakan fitur yang ada di dalam Golden Pro, yaitu sniper ya. Dan saya akan gunakan lot by risk, yaitu lot yang ditentukan berdasarkan resiko. Apakah resiko ingin ditentukan dari persentase balance? Iya. Kemudian berapa resikonya? Resikonya adalah 100%. Dan kemudian ini sudah selesai semua. Lalu saya hanya tinggal menekan OK-nya saja. Seperti ini. Oke ya. Nah, keunggulan dari Golden Pro ini ketika saya gunakan untuk melakukan sniper adalah dia memiliki garis proyeksi di mana saya akan loss. Ini adalah garis SL ya. Proyeksi SL maksud saya seperti itu. Jadi kalau saya buy sekarang, dia malah turun ke sini maka akan loss. Tapi kalau dia naik ke garis hijau yang pertama ini maka TP1. Yang artinya ini dari entry ini, dari harga yang berjalan ini kepada garis merah ini adalah stop loss ya, proyeksi stop loss. Dan dari sini ke garis hijau yang di atas itu adalah take profit, ini TP1, ini TP2, ini TP3, kira-kira seperti itu. Jadi saya sudah tahu di mana saya TP kalau saya entry sekarang gitu. Nah, ini bisa saya geser-geser proyeksi stop loss-nya sehingga lot yang muncul di dalam sniper projection lot-nya juga akan berubah. Disinilah keunggulannya. Jadi saya tidak perlu memikirkan lot-nya lagi berapa, kemudian jaraknya berapa, saya nggak perlu pusing. Saya hanya melihat apa yang tampil pada layar chart saya dan saya tahu bahwa kalau saya ingin buy sekarang, jangan sampai dia turun ke bawah sampai ke area harga ini. Karena saya akan kehilangan $100. Oh iya, mengenai saldo, di mana pada akun B saya sampaikan bahwa saldonya cukup $5 saja. Tetapi khusus pada penggunaan contoh ini adalah saya menggunakan $100. Jadi tidak usah pusing dengan nilai $100 atau $5-nya, tapi fokus saja pada berapa persen yang bisa dicapai. Karena saya menetapkan 100%, jadi artinya mau saya gunakan $100 atau $1.000 sekalipun itu akan sama saja. Yang intinya adalah saya meresikokan 100% dari seluruh saldo saya dan berpikir bagaimana untuk trade dalam satu kali shoot, satu kali entry posisi bisa mendapatkan langsung 100% alias 1:1. Dan saya menggunakan Golden Pro sebagai alat bantu untuk melakukan entry posisi. Oke, ini saya tarik ke atas supaya stop loss-nya di atas nantinya. Artinya kalau begini saya mau sell ya. Dan mengenai Golden Pro itu sendiri, saya tidak akan jelaskan panjang lebar fungsi maupun cara gunanya atau cara pakainya pada video ini. Karena apa? Karena khusus pada video ini kita lebih banyak membahas mengenai praktikumnya saja. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara menggunakan Golden Pro, silakan tonton video yang ada di dalam channel ini. Dan sudah saya buatkan playlistnya untuk Golden Pro. Oke, kira-kira seperti itu ya.
Baik, sekarang dari kondisi market sekarang ini, sepertinya saya akan melakukan sell, tetapi saya menunggu beberapa saat untuk menemukan momentum yang baik untuk mengambil sell posisi. Semoga leverage-nya sesuai dengan apa yang ada pada broker saat ini, karena situasi sekarang sedang banyak news, jadi khawatir akan ada kebutuhan high margin requirement atau HMR ya. Kalau ada HMR, biasanya broker akan menurunkan nilai leverage-nya. Dan dampaknya adalah kita tidak bisa membuka lot yang semestinya, kira-kira begitu. Oke, saya akan coba analisis dulu sebentar. Nanti kita akan percepat kalau sudah entry. Oke, saya tempatkan di sini. Oke, saya bersiap-siap dan ingat resiko saya adalah $100 alias 100% dari saldo saya. Semoga ini bisa entry posisi. Sebentar ya. Ini marketnya sedang sangat membingungkan. Kalau saya bicara momentum, mungkin momentumnya tidak terlalu baik, jadi saya lebih baik menunda beberapa saat sampai betul-betul menemukan momentum yang sesuai dengan apa yang biasa saya lakukan. Kita tunggu dulu ya sampai momentumnya betul-betul sesuai. Nanti saya akan beritahu ketika saya ingin melakukan entry posisi. Oke, kita akan coba entry posisi ya. Karena dari tadi marketnya nggak jelas, jadi saya perlu waktu yang agak lama untuk menunggu momentumnya ya. Kita lihat posisi yang baiknya. Oke, kita bersiap-siap dan sell sekarang. Oke ya, kita berhasil sell. Kita tunggu apakah akan profit. Di sini adalah resikonya dan saya akan kehilangan $99 atau $100, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada take profitnya ya. Oke, kita lihat saja hasilnya seperti apa. Apakah akan profit atau akan loss. Keunggulan dari Golden Pro ini sekali lagi saya sampaikan, saya tidak perlu mengukur berapa lot yang saya perlukan karena Golden Pro sudah akan menghitungkannya secara otomatis. Oke, kita profit ya. Bagus sekali. Jadi kita dapat $99,98. Jadi pembulatan $100 begitu saja ya. Itu karena ada slippage. Sekali lagi, target 100% berhasil dicapai dengan Golden Pro by Dagang Duit. Tetapi ingat bahwa penggunaan Golden Pro ini harus diimbangi dengan pemahaman mengenai ilmu trading yang benar. Jadi Golden Pro hanya sebagai alat saja kalau dalam konteks ini ya. Dan sebagai trader teman-teman harus memiliki
sebuah keilmuan atau bagaimana cara untuk memahami mekanisme market, termasuk juga melakukan analisis secara mendalam dalam pergerakan singkat yang terjadi pada setiap time frame. Nah, mungkin saya hanya menunjukkan satu contoh saja. Nantinya teman-teman tugasnya hanya bagaimana mengulangi ini pada saat saldonya sudah 2 kali lipat. Jadi dari 100 menjadi 200, lalu dari 200 nanti harapannya menjadi 400. Nah, ini juga sama. Ini otomatis langsung resikonya all in ya, semua saldonya begitu kira-kira. Oke, dan sekali lagi mengenai tata cara untuk penggunaan Golden Pro, teman-teman bisa lihat pada video terpisah khusus untuk Golden Pro. Dan sekali lagi ini wajib hukumnya untuk teman-teman pengguna Golden Pro, khususnya untuk compounding, itu saya menyarankan menggunakan fitur sniper dengan lot by risk, yaitu lot yang ditentukan oleh resiko kita. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada video pembahasan utamanya mengenai keajaiban compounding di dalam dunia trading. Oke, setelah tadi teman-teman melihat bagaimana praktek menggunakan Flexi Trade dan juga Golden Pro dalam upaya untuk memenuhi target compounding di Flexi Trade dengan akun A dan Golden Pro untuk akun B-nya, teman-teman mungkin sudah bisa memahami apa yang saya maksudkan, apa yang kemudian harus kita lakukan untuk menjalankan program compounding ini. Dan sekali lagi, robot atau EA yang ada itu hanyalah sebuah opsional saja. Teman-teman jika merasa memiliki kemampuan secara pribadi untuk trading dan mampu menghasilkan profit, saya rasa tidak memerlukan robot ini. Tetapi untuk teman-teman yang merasa membutuhkan, maka tidak ada salahnya jika mencobanya terlebih dahulu untuk menggunakan Flexi Trade dan juga Golden Pro by Dagang Duit. Oke, kita lanjutkan materi mengenai keajaiban compounding ini. Dan saran saya, buktikan sendiri ya. Jangan percaya apa yang saya sampaikan. Artinya begini, jika apa yang saya praktekkan ternyata menurut teman-teman terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan, atau teorinya terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan, maka saran saya jangan mudah percaya. Dan itu adalah pemikiran yang bagus. Ya, buktikan sendiri. Sekali lagi, jangan percaya apa yang saya sampaikan. Buktikan sendiri saja sama teman-teman. Gunakan robotnya dengan baik, gunakan alat-alatnya dengan baik, dan lakukan seperti apa yang saya lakukan. Dan mungkin pada video yang praktek kita lakukan tadi, itu saya tidak menjelaskan mengenai fungsi-fungsi atau cara penggunaan terhadap robot itu sendiri. Tetapi teman-teman bisa mempelajarinya pada video lain yang ada di dalam channel Dagang Duit ini. Karena ada video lengkap mengenai panduan atau tata cara atau bagaimana cara menggunakan Golden Pro dan juga Flexi Trade yang saya buat secara terpisah. Jadi sekali lagi, buktikan sendiri ya. Dan langkah pertamanya adalah download EA-nya Flexi Trade dan juga Golden Pro. Kemudian buktikan dengan praktek langsung pada akun demo terlebih dahulu. Bagaimana cara melakukan trading dengan Flexi Trade dan juga Golden Pro. Buktikan sendiri dan praktekkan langsung pada akun demo. Jangan gunakan akun real terlebih dahulu. Gunakan akun demo untuk menguji coba apakah robot ini benar-benar bagus atau tidak. Oke, itu saran saya ya. Kemudian kami di Dagang Duit akan rutin mengadakan sebuah seminar compounding mastery ya, di mana seminar ini nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih kompleks, lebih berbobot lagi mengenai bagaimana teknis-teknis serta cara-cara dari step by step dan lebih detail mengenai compounding ini. Sehingga untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh atau mungkin penasaran atau mungkin merasa bahwa apa yang disampaikan pada video ini kurang begitu lengkap, teman-teman bisa mengikuti seminar ini gratis ya. Sekali lagi, ini gratis ya untuk siapapun juga, yaitu seminar Compounding Mastery, Strategi Cerdas Memaksimalkan Profit Trading by dagangduit.com, dan ini akan diadakan secara online, kemudian juga mungkin nanti offline dan juga mengikuti schedule yang kami agendakan. Namun,
karena ini gratis, kami memberikan persyaratan peserta seminarnya, yaitu setiap peserta diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, ya, dan nanti akan diberikan undangan untuk sebagai akses untuk bisa masuk ke dalam sesi seminar. Jadi yang pertama wajib mendaftar terlebih dahulu, nanti untuk info lengkapnya akan kami munculkan di dalam website resmi kami dagangduit.com. Kemudian yang kedua, memiliki komputer yang dapat digunakan pada saat sesi seminar. Jadi kami sangat menyarankan untuk teman-teman yang mengikuti seminar nantinya wajib menggunakan komputer. Kenapa? Karena kita akan melihat chart. Kalau kita melihat dengan handphone pasti akan sangat kecil sekali. Tapi kalau kita menggunakan komputer akan lebih jelas untuk melihat apa yang ditampilkan oleh presenter pada saat mengikuti seminar ini ketika secara online. Dan ketika offline teman-teman bisa langsung praktek langsung. Ya, jadi kalau punya laptop nanti bisa langsung praktek di tempat sekaligus seperti itu. Jadi syarat kedua adalah memiliki komputer atau laptop yang dapat digunakan pada saat sesi seminar. Yang ketiga, punya komitmen untuk mengikuti sesi seminar sampai selesai. Jadi tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, dan saya beri bocoran bahwa seminar ini durasinya akan lebih daripada 2 jam. Jadi bisa antara 2 sampai dengan 4 jam, kira-kira seperti itu. Dan untuk yang serius, saya rasa waktu bukan sebuah masalah ya. Terlebih lagi akan ada sesuatu yang sangat bermanfaat yang nantinya bisa diambil pada saat mengikuti sesi seminar ini. Dan yang terakhir adalah sudah subscribe channel Dagang Duit dan juga melihat video di dalamnya khususnya mengenai keajaiban compounding di dalam dunia trading. Dan dapatkan uji coba gratis EA FlexiTrade dan juga Golden Pro, dan teman-teman bisa melakukan permintaan atau request melalui WhatsApp di 0851 7414 1618 atau mengunjungi website resmi kami yaitu dagangduit.com. Dan saran saya, buktikan, praktekkan. Pastikan teman-teman praktek sesuai dengan petunjuk penggunaan masing-masing EA ya. Jadi setelah mendownload EA-nya, mendownload robotnya, praktekkan sesuai dengan petunjuknya. Kalau kemudian hasilnya tidak sesuai, ketika teman-teman tidak praktek sesuai dengan petunjuknya, maka wajar saja. Maka itu saya menyarankan tonton dulu petunjuknya, kemudian download robotnya, kemudian praktekkan dan juga sesuaikan dengan petunjuk yang ada. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait keajaiban compounding di dalam dunia trading, dan sampai jumpa pada video berikutnya.